Hindari terjebak oleh peringatan palsu tentang virus di komputer wanita tua ini. Jangan langsung percaya dan menghubungi nomor telepon yang muncul di layar laptopnya. Para penipu ini biasanya menggunakan kata-kata manis untuk memanipulasi korban agar mengikuti instruksi mereka. Mereka meminta wanita tua ini untuk menginstal perangkat lunak yang mereka buat, sehingga dalam sekejap, komplotan hacker dan penipu ini dapat mengakses komputer milik wanita tua tersebut. Bahkan, semua rekening banknya pun bisa mereka akses. Hal aneh mulai terjadi dengan laptop Nyonya Emma. Komplotan hacker ini mengklaim bahwa ada kesalahan dalam sistem dan menyatakan bahwa mereka telah mengembalikan uang Nyonya Emma sebesar 50. Dalam keadaan bingung, Nyonya Emma pun login ke akun banknya. Namun, jumlah uang yang masuk dari mereka ternyata sebesar 50.000. Dengan demikian, Nyonya Emma merasa harus mengembalikan uang tersebut dan memasukkan kata sandi transaksi banknya. Tanpa berpikir panjang, Nyonya Emma mengikuti instruksi itu, dan tiba-tiba laptopnya mati. Para komplotan hacker segera mengambil semua uang Nyonya Emma saat laptopnya menyala kembali. Ia baru menyadari bahwa uangnya telah hilang dan semua rekeningnya menjadi nol. Di sisi lain, anak angkat Nyonya Emma sedang bekerja dan menyiapkan madu untuknya. Ketika Clay kembali ke rumah, situasi tampak gelap dan ada pistol di sana. Ternyata anggota FBI sudah hadir, yang merupakan anak kandung Emma. Vera mengira Clay telah menyebabkan kematian ibunya, padahal Clay tidak melakukan apa-apa dan hanya pasrah dibawa ke kantor. Setelah memeriksa komputer ibunya, Vera mengetahui bahwa semua uang ibunya telah hilang. Setelah pemeriksaan terhadap Clay, terbukti bahwa dia tidak bersalah. Nyonya Emma ternyata mengakhiri hidupnya sendiri karena frustrasi. Pria ini mengejutkan semua orang dengan membawa 2 jerigen bensin ke sebuah kantor perusahaan digital. Awalnya, semua orang mengabaikan Clay dan melanjutkan aksi penipuan mereka. Clay terlihat sangat marah, terutama karena banyak orang di kantor tersebut terlibat dalam penipuan besar-besaran, yang membuat ibu angkatnya menjadi korban hingga kehilangan nyawa. Clay dengan mudah menemukan lokasi kantor tersebut karena ia adalah seorang pensiunan agen rahasia militer. Ketika petugas keamanan berusaha menghalangi, Clay dengan cepat menyingkirkan mereka. Sesampainya di dalam kantor, Clay langsung menyiramkan bensin ke semua komputer yang ada, karena tidak ada yang mau mendengarkan kata-katanya. Pemimpin kantor berusaha menghentikan Clay dan tidak mengakui kesalahan mereka. Para ajudan pemimpin mencoba melawan, tetapi Clay bukanlah orang sembarangan, ia dengan mudah mengalahkan semua ajudan di kantor para hacker ini. Clay segera mengaktifkan pemantik api yang secara otomatis akan menyala saat ada calon korban menelepon. Begitu telepon berdering, percikan api pun muncul, dan gedung ini pun ludes dilahap api dalam sekejap. Kepala cabang dari kantor penipu ini segera menghubungi bos besar mereka, merencanakan langkah selanjutnya untuk menghadapi Clay. Bagi komplotan penipu ini, menemukan keberadaan Clay bukanlah hal yang sulit. Sebelum menangkapnya, mereka menghancurkan sarang lebah kesayangan Clay. Namun, Clay menyadari bahwa dirinya sedang diikuti. Dengan cepat, ia menyalakan semua mesin potong di gudangnya. Sementara para hacker menggeledah gudang milik Clay, mereka tidak menemukan jejaknya di sana. Tembakan pun dilepaskan saat mereka melihat bayangan Clay melintas. Namun, dalam keheningan, Clay berhasil menangkap salah satu anggota hacker tersebut. Satu persatu, ia melumpuhkan orang-orang bersenjata ini dengan tangan kosong, hingga membuat bos mereka panik. Pria itu sangat ketakutan karena terikat di dalam mobil yang melaju kencang menuju sungai. Ia adalah seorang hacker yang diserang oleh korban penipuannya saat melapor kepada bosnya, Clay. Setelah melempar hacker ke sungai, Clay memberi peringatan kepada bos besar komplotan hacker bahwa ia akan menghancurkan semua bisnis kejamnya. Bos besar mulai panik menghadapi ancaman dan serangan Clay, sehingga mengirim seorang pemburu mantan militer untuk menangkapnya. Pemburu itu tiba dengan senapan mesin dan dengan mudah menghancurkan mobil polisi. Clay berusaha melawan, tetapi pemburu tersebut menggunakan senjata lebih besar, menghancurkan pom bensin di lokasi pertempuran. Clay hanya perlu mengayunkan madu ke wajah pemburu itu untuk menghentikannya, lalu membakarnya. Setelah itu, Clay mengambil jari tangan pemburu yang ternyata adalah bekas rekan militer. Ia pun melarikan diri menggunakan mobil milik seseorang di pom bensin dan menuju markas pemburu yang berusaha menangkapnya. Dengan jari yang sudah diambil, Clay mulai mengumpulkan senjata yang bisa ia bawa untuk melanjutkan serangannya terhadap komplotan hacker yang menjadi targetnya. Sementara itu, bos besar hacker tersebut sedang mengumpulkan pasukannya yang lebih kuat untuk menangkap Clay, yang sedang bersiap untuk menyerang lokasi cabang utama perusahaan hacker mereka. Di cabang utama, para hacker masih leluasa menjalankan aksi penipuan mereka.
Pria tersebut sedang melemparkan sesuatu ke bawah truk yang mengangkut logistik menuju rumah presiden. Saat petugas keamanan memeriksa kolong mobil, Clay menyerang tanpa suara. Ia kemudian mengenakan seragam petugas keamanan dan berhasil memasuki kawasan rumah presiden, dengan target anak presiden yang juga seorang hacker. Di sisi lain, anggota FBI telah tiba untuk menemui presiden dan anaknya. Clay, yang kini menjadi buronan karena serangan sebelumnya, telah mempersiapkan rencana dan kendaraan. Dengan cepat, ia menyerang siapapun yang menghalanginya untuk mencapai anak presiden, yang ternyata adalah penipu dan hacker. Clay terus berusaha menerobos masuk ke dalam rumah presiden dan mengalahkan semua petugas keamanan yang terus-terusan berusaha menghalanginya. Sejak awal penyerangannya tidak ada satu orang pun yang berhasil dihentikan Clay sampai ia sudah bergerak sejauh ini. Saat Clay sudah sampai tepat di depan ruangan presiden, ajudan masih berusaha menghentikan dan mengajak bernegosiasi, namun tentu saja bukan itu yang ingin karena lihat hanya ingin membalaskan rendamannya kepada anak presiden yang sudah banyak sekali merugikan orang lain. Saat lihat berhasil menyembunyikan pintu ruang presiden, tampak pemuda ini malah mengancam akan membunuh presiden yang dimana itu adalah ibunya sendiri. Clay tampak memikirkan satu rencana untuk kabur dan langsung menembak anak presiden yang sudah ia cari-cari selama ini. Anggota keamanan pun langsung pengamanan presiden dan Clay langsung kabur ke pantai. Di sini ia sudah menyiapkan peralatan selam yang akan ia gunakan untuk pergi sejauh-jauhnya setelah misi balas dendamnya sudah tuntas.